Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Selamat datang di Renungan Pagi pada hari ini. Dan kita siapkan hati kita sebelum kita mulai hari kita. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Mari sama-sama ulangi lagu ini dari awal. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah
mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita lebih lanjut. Tuhan Yesus berkati firman-Mu saat ini. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan akan diambil dalam Matius pasal 11 ayat 29. Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, di sini firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Artinya Tuhan Yesus memasang kuk kepada setiap daripada kita semua. Apa sih yang dimaksud dengan kuk? Kalau saudara melihat para petani yang sedang membajak sawah, mereka menggunakan lembu atau kerbau. Lantas kemudian di situ ada yang dipasang di leher sapi atau kerbau. Itu yang disebut namanya kuk. Artinya Tuhan atau si tuan dari pemilik lembu atau sapi atau kerbau ini, mereka menaruh kuk tersebut untuk melakukan pekerjaan di sawah, ya. Nah, kuknya itu biasa terdiri dari kayu yang lumayan berat, ya, bukan berat sih, tidak menyenangkan, ya, bagi si hewan tersebut. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Tuhan memasang kuk kepada saudara dan saya. Dan Tuhan berkata, "Belajarlah daripadaku." Jadi tidak hanya kita dipasang kuk lantas kemudian selesai, tapi Tuhan bilang, "Belajar daripadaku." Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus berkata, "Aku ini lemah lembut." Bukan lemah gemulai, tapi lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus bukan tuan yang bengis, bukan majikan yang kasar, tapi dia lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saat kita menjadi hamba Tuhan, saat kita menjadi anak-anak Tuhan, dikatakan bahwa jiwamu akan mendapatkan rest, ketenangan. Di ayat sebelumnya, firman Tuhan berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Saudara mengalami keletihan selama berjalan di dunia ini? Iya. Berbeban berat? Iya, kita berbeban berat. Yang belum mendapat pekerjaan, berbeban berat ingin mendapatkan pekerjaan. Yang sudah dapat pekerjaan, beban pekerjaan ternyata sangat berat sekali, melelahkan. Menghadapi bos yang demanding, bos yang susah dimengerti, yang sebentar-sebentar saudara dipersalahkan terus, yang nggak tahu apa maunya, saudara bingung, saudara kesal, saudara merasa aduh gimana nih, stres menghadapi tekanan dalam pekerjaan saudara. Dan itu untuk semuanya itu Tuhan berkata, "Ayo datang kepadaku." Tuhan Yesus menawarkan kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan Yesus berkata demikian, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest." Tuhan akan memberikan rest di dalam kehidupan Tuhan.
Ya, artinya di dalam hidup kita, kalau kita datang kepada Yesus, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dan terus setelah ayat 28 baru Tuhan Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang. Jadi pada waktu Tuhan menawarkan kepada orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, waduh, aku nih ada yoke Tuhan, ada kuk Tuhan, yang kuk dari pekerjaan, kuk mendidik anak, kuk dalam menjalani rumah tangga, harus merapikan rumah, menyediakan segala sesuatu, makanan untuk anak-anak, untuk suami, dan segala pekerjaan, semuanya aku harus yang mengerjakan. Aku nih berbeban berat. Dan Tuhan Yesus berkata, ayo datang kepadaku. Apakah Tuhan lantas kemudian menyingkirkan kuknya itu? Tidak. Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Jadi, oke, Tuhan ambil, tapi Tuhan taruh yoke yang baru, Tuhan taruh kuk yang baru dalam kehidupan saudara-saudara. Tapi bedanya, kuk yang kupasang itu, kata Tuhan ayat 30, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan gak pernah menaruh kuk dalam hidup saudara sesuatu yang berat dalam hidup kita. Bukankah ada firman Tuhan yang berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan kamu. Tidak pernah Tuhan mencobai lebih daripada kekuatan kita. Dan tidak pernah Tuhan memberi atau menaruh yoke atau kuk dalam hidup kita itu yang keterlaluan. Ada orang sebelum ikut Tuhan, dia dipasang kuk yang sangat luar biasa oleh setan. Dalam hidupnya dia tidak bisa rest well, dia gelisah terus. Emosinya terkuras, tenaganya terkuras, pikirannya terkuras, gelisah, nggak bisa tidur dan nggak bisa istirahat. Wah, pokoknya hidupnya sengsara sekali. Tapi saat dia datang kepada Yesus, dia berikan hidupnya kepada Yesus, dan sekarang dia bisa rest well, dia bisa tenang hatinya, jiwanya tenang, ada damai sejahtera. Tapi ada kalimat berikutnya, pikulah kuk yang kupasang. Dan Tuhan Yesus menaruh kuk di dalam kehidupannya. Kuk apa? Kuk untuk belajar kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, belajarlah daripadaku. Jadi kuk yang kupasang itu, kata Tuhan Yesus, itu ringan, bebannya ringan. Dan kita diminta kuknya itu adalah untuk belajar dari Yesus. Bagaimana kita belajar? Baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Doa itu kuk yang Tuhan pasang. Dan kuknya itu enak, ringan. Kalau jam ibadah sudah dibuka, ke gereja sudah dibuka, saudara pergi ke gereja. Itu adalah bagian dari kewajiban dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bersama-sama dengan saudara seiman memuji dan menyembah nama Tuhan dalam corporate, ya, dalam bersama-sama dalam satu ibadah raya. Ada ibadah pribadi, ada ibadah raya. Ibadah raya setiap minggu kita bertemu bersama-sama. Saat ini gereja belum dibuka, tetapi saudara bisa bersama-sama melalui live streaming, memuji dan membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian, dan duduk diam di bawah hadirat Tuhan. Dan kalau kita ikuti dan kita lihat, ternyata nggak berat kok ikut sebagai anak-anak Tuhan, karena bebannya Tuhan tidaklah berat. Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan tidak pernah memberikan saudara lebih daripada kekuatan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tahu hidup kami aman di dalam Engkau Tuhan. Segala beban, masalah pergumulan hidup kami, atau kuk yang Tuhan taruh dalam hidup kami, tidaklah berat Tuhan. Kami diminta untuk mentaati perintah Tuhan. Kami tahu kuk itu ringan dan enak Tuhan. Kami diminta untuk kami mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Kami tahu itu pun enak dan ringan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami setia kepadamu Tuhan. Berkati aktivitas anakmu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai ketemu kembali. God bless.